Selamat datang di Bais Talk, majelis kopi, tempat kita ngopi, tapi yang diseruput bukan cuma kopi, melainkan kesadaran. Dan hari ini kita bicara tentang perang yang tak punya peluru, perang yang tak ada tanknya, tapi korbannya miliaran pikiran. Judulnya Perang Algoritma. Perang penguasaan data dan perang memperebutkan kesadaran. Bersama saya sore ini Agus Muhammad Maksum, praktisi IT, pengembang platform digital komunitas untuk data berdaulat. Assalamualaikum Cak Agus. Waalaikumsalam. Apa kabar Cak Agus? Alhamdulillah Cak Mangesti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kopinya hari ini robusta. Pahit. Sepahit kehidupan. Tapi robusta itu kopi yang bagus untuk menahan kantuk. Iya. Jadi kalau taste-nya orang Indonesia lah. Ya. Harus banyak menghadapi siap untuk pahit. Iya. Jadi bitter, lebih terasa. Iya. Tapi kalau untuk dicampuri susu, campuri apa itu lebih cocok robusta aja, Gus. Iya, oke. Dan kalau kita mau berpergian, kalau mau nyetir itu kayaknya lebih cocok robusta daripada arabica. Ya, melek terus. Karena kadar kofeinnya lebih tinggi dibanding. Oke. Cagus, orang sering bicara tentang TikTok, tentang algoritma, tapi jarang yang sadar bahwa ini sebenarnya perang. Kok bisa? Iya, Cak Mangesti. Wah, ini kita memang bicara soal perang ini ya, tapi bukan perang yang seperti kita bayangkan, bawa senjata, bawa bedil, bawa tank, bawa peluru begitu ya. Perang ini malah lebih banyak dinikmati masalahnya. Orang merasa senang dan tidak sadar bahwa berada dalam situasi perang gitu ya. Jadi mungkin begini ya, kalau kita masih ingat cerita sejarah, dan saya kira sih waktu kita dulu sekolah ya SMP atau SMA itu ada sejarah yang di abad 19 itu ada namanya perang candu atau perang opium. Yes. Nah, itu perang yang terjadi antara Inggris melawan Cina. Ya, yang akhirnya Hong Kong direbut. Ya, itu endingnya nanti begitu. Jadi Cina pada waktu itu kan memang sebuah kekuatan besar. Ya, dia punya produk-produk yang menguasai dunia. Sejak dulu dia punya porselin, punya produk-produk yang memang menjadi kebutuhan dunia, dan secara ekonomi Inggris itu kalah. Dan berkali-kali juga perang itu kalah. Dan oleh karena itu Inggris, saya kira kita tahu Inggris itu adalah superpower juga sebelum Amerika pada abad ini. Dulu yang namanya Barat itu Inggris ya, tapi sebelum Inggris itu Spanyol sebenarnya. Putaran sejarah, bahkan pada waktu itu Amerika itu di bawah penguasaan Inggris. Jajahan Inggris. Jajahan Inggris baru merdeka tahun 1776. Nah, jadi ini pada masa itu Inggris berhadapan dengan China. Dan China cukup kuat karena kita tahu China itu sebenarnya kan dinasti, kerajaan-kerajaannya memang secara ekonomi cukup kuat. Nah, Inggris itu melakukan perang dengan China itu dengan namanya perang opium atau perang candu. Jadi dia mengirimkan opium atau candu kepada Cina, dan orang Cina merasa senang, ya kan, banyak karena candu itu memang menyenangkan. Nah, jadi mereka kehilangan kesadaran pada akhirnya, dan tujuannya adalah untuk melemahkan. Jadi orang-orang Cina, generasi kekuatan sumber daya manusianya Cina itu diserang dengan kekuatan opium atau candu yang menyebabkan mereka mengalami kecanduan lah gampangnya, terus menerus merasa happy dan kemudian kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran dan
akhirnya lemah secara fisik, lemah secara kreativitas, dan kemudian mudah dihancurkan. Dan tadi endingnya akhirnya Cina itu kalah sama Inggris, dan kemudian dia harus menyerahkan Hong Kong. Ya, beberapa pulau itu kan. Ya, Hong Kong. Itu kan akhirnya kemudian dikuasai Inggris kan gitu. Dan makanya kalau kita pergi ke Hong Kong itu salah satu bagian dari Cina yang bisa berbahasa Inggris, banyak yang bisa berbahasa Inggris ya. Nah, itu kan sejarahnya. Nah, tadi kita bicara perang yang kemudian tidak ada peluru, tidak ada ini sebenarnya diungkapkan oleh Dr. Hendrawan Nugroho bahwa TikTok ini adalah perang candu atau perang opium sebagai balas dendam Cina terhadap perang candu yang terjadi di abad 19 itu. Nah, kenapa? Karena TikTok ini mengandung satu kesenangan yang membuat pengguna itu kecanduan. Nah, terus waktunya dihabiskan di TikTok, dan TikTok itu menggunakan sebuah video pendek ya 6 detik 9 detik, tapi merupakan puncak kesenangan satu peristiwa. Jadi dicari misalnya kalau tinju itu pas pukulan KO-nya. Kalau sepak bola itu pas golnya. Atau apapun itu adalah puncaknya, tapi dia hanya 9 detik dan itu terus menerus. Ya, dan menurut Dr. Hendrawan Nugroho itu TikTok itu dibuat dengan algoritma judi. Ya, jadi memang secara psikologi ya orang itu akan melihat akan kecanduan sesuatu. Ini kan kalau TikTok tuh kan video pendek ya. Video pendek ya. 6 detik, 3 detik, 4 detik sampai 5 detik. Ini cepat menarik dan terus topiknya ganti. Ya kan? Sehingga orang ini terus kecanduan. Kalau video agak panjang itu kan ada orang udah bosen. Kalau ini enggak, langsung puncaknya terus kan. Ya, jadi akhirnya memang ya ini benar juga kalau kecanduannya. Lanjut. Iya, jadi tadi tuh didesain seperti judi. Jadi TikTok itu video pendek hanya detik hitungannya, tapi kemudian begitu selesai satu itu kemudian dia geser ke bawah, geser ke bawah, itu dia mendapatkan video yang lain yang menarik juga. Yang puncak dari peristiwa-peristiwa. Kalau sepak bola golnya, kalau tinju pas KO-nya, kalau pas itunya yang dicari itu. Dan itu geser itu menurut riset itu didapat dari judi. Orang kalau main judi itu kan kemudian seperti geser slot gitu ya, main judi itu slot terus menerus dibuat orang judi itu pertama menang dulu. Tapi dia terus kalah, tapi terus punya harapan. Karena pernah merasa senang. Karena gitu. Pernah menang. Iya, pernah menang. Kenapa kok dia kecanduan? Iya, kalau saya nggak pasang lagi, kan saya nggak punya harapan. Tapi kalau saya pasang lagi, walaupun kalah masih punya harapan. Itu terus. Nah, itu yang kemudian mental judi dengan slot yang geser. Itulah yang kemudian diterapkan pada TikTok. Dan dengan TikTok menerapkan itu, ya muncul namanya dopamin digital. Dan itu kemudian luar biasa. Bahkan kemudian platform besar yang dulunya itu menguasai seperti YouTube itu kesalip dia. Kesalip oleh TikTok yang videonya cuma 9 detik, 6 detik. Tapi kemudian terus dan dia happy. Sehingga kemudian dia bisa dibilang kecanduan tadi itu, dan kemudian kehilangan kesadaran. Sebab apa? Pemahaman dia tentang sesuatu itu ya 9 detik itu. Iya, jadi memang cerdik sekali yang menciptakan ini ya. Jadi coba ini buktikan aja, ketika kita ngantuk buka TikTok itu karena ganti terus itu bisa nggak ngantuk.
Yes. Iya kan? Yes. Ya karena tertarik. Ini kepingin ini lanjut. Jadi ini bukan sekedar main TikTok, tapi kita sedang dipetakan oleh itu Cak Mangesti. Jadi ketika kemudian TikTok itu menjadi viral, menjadi trending, menjadi lifestyle, maka kemudian saya bercerita kepada Cak Mangesti, saya bercerita kepada kawan yang lain bercerita, maka kemudian mereka kemudian juga mendownload aplikasi, dan akhirnya kemudian begitu banyak orang menjadi pengguna aplikasi di TikTok itu. Dan ketika kita menjadi pengguna aplikasi TikTok, satu, data masuk profile, ya, nama, kemudian nomor handphone, alamat, email, setidaknya lokasi, dan yang paling penting adalah kebiasaan setiap hari. Itu kan kemudian menghasilkan data, bahwa data yang asli, bukan karena kuesioner. Nah, data kan? Ini bukan adalah Google Form. Ya, data yang dalam ilmu NLP itu habit yang kecatat ya. Ya, data yang lebih valid dibandingkan dengan data survei. Yes. Ya, data digital atau data ini adalah lebih valid dibandingkan dengan data survei. Karena tidak ada tipu-tipu. Yes. Ya, karena misalnya Mangesti tiap jam 8 sampai jam 4 ada di sini, ya kan? Ya. Itu tiap hari. Oh, berarti kerjanya di sini. Ya. Oh, Mangesti sering di sini jam sekian. Oh, ini berarti ini senengannya makan bebek misalnya gitu kan. Jadi dia itu nanti memetakan, nggak salah ya. Yes. Tepat sekali. Jadi sesuai dengan realitas aslinya ya. Yes. Nah, inilah yang banyak nggak disadari, bahwa sebenarnya ketika kita menghabiskan waktu kita di TikTok, itu disitulah medan perang yang sesungguhnya, yaitu di timeline TikTok atau di gadget kita, di layar kita. Perilaku kita itulah dibaca, dicatat. Dan pencatatan itu ya sekarang teknologi namanya big data, yaitu nanti satu saat kita akan bicara, itu random masuk aja terus, karena big data itu datanya mengcapture tiap detik. Nah, jadi kita tadi itu seperti Cak Mangesti, dia tahu di mana koordinat rumah kita. Yes. Ya, karena dia udah baca kok. Udah baca tiap malam jam 10 malam sampai jam 4 pagi atau sampai jam 7 pagi ada di sini. Oh, rumahnya di sini. Nggak bisa ngales. Ya. Iya kan? Kemudian kok bolak-balik dia mampir ke warung kopi itu. Ya kan? Iya. Nah, oh, dia suka kopi itu. Bahkan dia bayar kopi itu berapa harganya dan kopi jenis mana dia tahu. Nah, itulah hebatnya data, big data yang akhirnya dia capture dari perilaku kita itu. Dia kumpulin, dan disitulah kemudian data dia kuasai, dan kita sendiri kehilangan kesadaran dan mereka mendapatkan mapping yang jelas ya tentang kita. Itulah data ya, data yang benar-benar kemudian sedang dia target, karena data itulah apa itu namanya, emas baru kita ya, emas di era digital ya. Oke, Agus. TikTok ini kan juga memberi kita manfaat. Ada yang jadi kaya ya, karena viral, bahkan bisa dagang juga, jualan di sini. Apa salahnya kalau orang dapat rezeki dari sana? Iya, itu sama dengan pertanyaan ketika perang opium, ada banyak orang yang berjualan opium kaya. Iya kan? Banyak juga yang kemudian, waduh, kalau kita lihat perang opium itu di film-film itu ya, nah, baik film China maupun film Hollywood itu sering menampilkan itu. Ya banyak itu geng-geng yang kaya-kaya karena kemudian dia menjadi penguasa opium. Yes. Ya kan gitu. Ya sama aja. TikTok juga akan menghasilkan orang-orang kaya. Ada banyak juga usaha kecil yang menengah yang kemudian naik menjadi orang kaya karena berjualan melalui TikTok. Ya ada. Ya, tapi yang kita bicarakan adalah bukan itu. Apa saja ya bisnis, baik itu halal haram, judi menghasilkan banyak orang kaya. Iya kan? Judi menghasilkan banyak orang kaya yang disebut sebagai apa itu namanya, bandar-bandarnya itu.
backing, bahkan jangankan bandarnya, backingnya kaya, ya kan? Bukan pemainnya. Iya, pemainnya pasti kalah. Menang jadi arang, kalah jadi abu, itu kan judi. Nah, tapi jadi begini ya, apa namanya ya, sistem itu memang memiliki satu pengaruh yang sangat besar. Orang bisa aja menganggap dari sudut pandang di mana kemudian bisa menghidupkan UMKM, bisa menghasilkan orang kaya, tapi juga misalnya juga memberikan hiburan, ya kan, hiburan yang kemudian bukan hanya memabukkan tapi membuat orang kecanduan. Ya, tapi kan kita tahu dampaknya. Ketika warga Cina mengkonsumsi opium, kecanduan, akhirnya akan kemudian kehilangan kesadaran, kehilangan kreativitas, kehilangan kekuatan fisik, kehilangan kewaspadaan, dan kemudian disikat habis oleh Inggris dan jatuh itu Cina kan gitu. Ya, dulu memang opium kan dianggap hiburan, padahal itu kan sejatinya senjata kolonial Inggris untuk menentukan Cina. Nah, kalau sekarang kan justru TikTok, ini adalah opium digital. Yes. Dan di balik hiburan itu ada data. Jadi tambang emas di abad ke-21 ini. Jadi saat ini tambang emasnya itu bukan lagi batu bara atau nikel atau yang lain-lainnya, tapi data ya. Ya. Jadi bayangkan ketika TikTok itu mengalahkan YouTube. Kenapa? Karena nggak panjang, pendek-pendek. Orang langsung mendapatkan kesenangan hanya menggeser layar, menggeser layar, dapat video 9 detik goalnya, dapat video 9 detik KO-nya, dapat video 6 detik pas apa yang memang menjadi puncak dari satu peristiwa gitu. Itu kemudian mengalahkan YouTube. Dan pada akhirnya platform yang lain ngikut-ikut. YouTube juga kemudian mengeluarkan video pendek-pendek short. Kemudian Facebook juga mengeluarkan reels itu yang pendek-pendek. Jadi Instagram juga. Jadi orang ini sekarang dibawa kepada satu kesadaran pendek. Pikirannya pendek dan kemudian memahami sesuatu ya pendek, tidak dalam. Jadi cukup membaca artikel itu kayak baca title-nya selesai. Padahal title-nya itu kadang-kadang banyak yang menipu. Ya menipu, betul. Nah, jadi orang itu kesadarannya pendek. Nah, inilah yang oleh penyesatan informasi juga. Penyesatan informasi yang oleh filosof terkenal ya, namanya Jean Baudrillard. Ini namanya simulakra. Oh ya, simulakra tulisannya. Simulakra. Jadi orang itu memahami sesuatu bukan realitasnya, tetapi hanya ditampilkan potongan-potongan simulakra, potongan-potongan pencitraan. Nah, jadi mencitrakan sesuatu hanya dengan potongan pendek, diulang-ulang terus sehingga orang itu memahami sesuatu itu bukan realitasnya, tetapi dari potongan-potongan pendek, itu menimbulkan apa yang disebut dengan hiperrealitas. Hiperrealitas itu bukan realitas sesungguhnya, tetapi realitas yang timbul karena ada potongan-potongan simulakra itu tadi, sehingga kemudian orang itu memahami sesuatu itu ya hiperrealitas, sesuatu yang ada di bayangan dia yang itu sebenarnya di dunia nyata beda jauh, dan ini sangat berbahaya. Bayangkan kalau itu dipakai untuk melakukan pencitraan politik. Orang-orang yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, mencalonkan diri sebagai bupati, mencalonkan diri sebagai gubernur, apalagi presiden. Kenapa? Karena negeri seluas ini nggak mungkin saya akan mengenal satu persatu siapa kan. Akhirnya yang kita kenal kan mereka yang tampil di media. Dan tampil di media semuanya simulakra, hiperrealitas. Nah, ini kan bahaya sekali tuh. Sangat berbahaya. Simulakra itu banyak teman-teman analogikan
kethek diraupi, dipacai ya. Iso dadi presiden. Iya. 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 Teman-teman kan banyak yang simulakra itu. Simulakra. Awalnya kethek jelek, tapi karena tiap hari muncul lucu. Jadi cinta itu sama kethek. Hiperrealitasnya. Ya. Itu simulakra itu. Jadi biar gampang analoginya kan gitu ya. Cak Agus, dalam tulisan Anda menyebut istilah kolonialisme kesadaran. Nah, apa maksudnya? Ya, tadi jadi begini. Orang kan ini udah kecanduan tuh. Ya, kecanduan. Seperti opium digital. Yes. Dan algoritma yang berlangsung di dalam platform yang namanya TikTok. Ya, sekarang juga kemudian akan diikuti juga semua platform ya. YouTube juga melakukan itu, Facebook melakukan itu dengan Reels, Instagram juga melakukan itu. Semua video pendek-pendek itu sebenarnya ada algoritma. Kita merasa kita menonton, ya. Merasa kita menonton. Yeah. Padahal sebenarnya kitalah yang sedang ditonton. Yes. Oleh sebuah algoritma itu. Kita yang dimaintain oleh algoritma itu. Bayangkan ada nggak Cak Mangesti kita punya kesadaran ini kenapa ya yang muncul di dalam TikTok saya atau kemudian bahkan di dalam HP saya, kalau saya suka tentang tinju kok tinju terus. Yes. Kalau saya suka basket dan basketnya itu adalah misalnya pemainnya itu yang muncul itu terus. Ya, kalau saya suka film perang, itu film perang terus. Nah, itu algoritma. Ya. Jadi dia membaca kita, dia sukanya apa itu namanya basket. Oh, berarti dia pecinta basket. Ini kalau dan basketnya dia suka Megawati, Hangestri. Megawati Hangestri itu volley. Oh iya volley ya. Megawati Hangestri volley ya. Oke. Iya. Jadi ketika dia video cuman pendek-pendek 9 detik, tapi pada saat Megawati Hangestri berhasil melakukan smash, melompat, dan itu terus. Jadi dari itu contohnya. Dan volley terus. Nah, tapi kalau dia suka film perang terus. Kalau dia suka apa? Nah, jadi apa yang muncul itu berdasarkan apa yang kita tonton, lalu kemudian disajikan kepada kita, itu adalah apa yang kita suka dan kita akan kehilangan nuansa yang lain bahwa sebenarnya ada olahraga lain selain volley. Ya kan gitu. Dan tiap hari jadi kita itu sebenarnya bukan kita sedang menonton, kita ditonton lalu disajikan tontonan-tontonan yang terus mengerus mengarahkan kita kepada itu. Jadi ini ada algoritma yang memang bergerak untuk kemudian mengarahkan kita kepada suka itu, bahkan juga suka itu benci kepada sesuatu. Ya. Benci padahal kita nggak tahu yang kita benci itu. Jadi algoritma itu sudah memang sudah ada di platform digital mana saja ya. Seperti platform digital Shopee misalnya. Kita begitu beli tasbih digital yang itu, cincin itu. Saya beli itu yang metu itu penawaran tasbih cincin digital terus yang jadi itu artinya memang kita sudah di-maintain oleh algoritma. Iya. Itu algoritma yang contoh Shopee tadi, kalau kita misalnya pernah beli di Shopee, jangankan beli, kita klik aja, lalu kemudian kita lihat harganya, pernah kemudian kita masukkan dalam keranjang, maka besok itu akan muncul yang penawaran yang lain sama. Ya ini terus produk begitu. Itu terus. Ya, itu algoritma yang tidak kita sadari, yang tadi diperoleh dari data. Datanya apa? Yaitu tadi klik yang kita lakukan, apa yang kita perhatikan. Sehingga kemudian lama-lama kita itu jadi kehilangan kesadaran karena kita udah di-maintain kan gitu. Jadi ini bukan cuma soal teknologi, Cak Agus, tapi juga tentang masalah peradaban. Iya. Itulah makanya tadi perang apa yang dia lakukan dengan memberikan berbagai macam tontonan, berbagai macam sesuatu yang membuat kecanduan, itu kan sebenarnya mengumpulkan data. Nah, jadi dari profil, lalu profil itu datanya lebih lengkap.
dia itu suka ini, suka itu, gemar ini, gemar itu menghasilkan data-data ekonomi dan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah budaya yang kemudian manusia itu lepas dari budaya lokal, local wisdomnya, dan kemudian dia sudah mengkonsumsi apa yang disebut dengan nilai-nilai global yang saya kira ini ada dulu ya tahun 90-an ketika saya masih menjadi mahasiswa baru sering melakukan kajian-kajian itu, ada seorang namanya Samuel Huntington. Saya kira kita cukup paham itu. Seorang profesor dari Harvard menyebut sebagai clash of civilization, benturan peradaban. Jadi Barat dengan kekuatan platformnya ada Facebook, ada Google, ada WhatsApp, ada macam-macam. Lalu kemudian Cina, Confucius plus politiknya komunis, itu ada TikTok, ada Alibaba, ada WeChat, ada Weibo, ada Douyin, ada macam-macam. Itu juga kontennya itu mengandung nilai-nilai itu ya. Lalu kemudian kita kalau tidak punya kekuatan platform untuk itu, maka kita sebenarnya ya terjepit oleh perang benturan peradaban itu. Peradaban yang tadi itu kan Barat, Konfusius dan komunis ada di Cina, itu kan sebenarnya jauh dari kita. Tapi dengan adanya digital, itu benturan peradaban itu bukan lagi jauh, tapi ada di tangan kita. Jadi medan pertempuran itu ada di tangan kita. Kita genggam. Saya minum kopi robustanya biar nggak ngantuk. Ya, ruang digital kita itulah medan tempur ya, benturan peradaban yang disebut juga oleh Samuel Huntington, yang ya tahun 90-an ini menjadi diskusi yang sangat hangat ya. Itu. Dan sebenarnya Alvin Toffler itu sudah mengingatkan lewat third wave, kita sedang digulung oleh gelombang ketiga revolusi informasi yang tak siap tenggelam. Gimana itu? Iya, selain Samuel Huntington, bersamaan dengan itu juga disebut namanya Alvin Toffler tadi yang Cak Manges disebut itu, yang dia juga menulis buku tentang the third wave, revolution ya, revolusi gelombang ketiga. Ya, 3 gelombang ya. 3 gelombang. Ya, 3 gelombang. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 pertanian, dan yang ketiga inilah yang disebut sebagai revolusi revolusi informasi. Jadi kan tadi sebenarnya TikTok itu kan menggunakan teknologi informasi. Nah, jadi yang masuk kepada kita itu kan informasi yang kemudian menjadi dopamin, karena informasi itu kemudian dibuat bagaimana orang itu senang aja dengan informasi yang pendek-pendek, yang menghibur, hanya 9 detik, dan kemudian kecanduan. Dan kita sebenarnya menurut Alvin Toffler itu ya kita sedang digulung oleh gelombang ketiga, yaitu adanya revolusi informasi yang kemudian membuat kita kehilangan kesadaran, karena dulu informasi itu kita pikir akan membuat kita cerdas kalau informasinya itu utuh. Tapi sekarang informasinya itu memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga kemudian informasi yang masuk ke dalam pikiran kita itu membentuk pikiran kita, dan informasi-informasi itu adalah informasi-informasi yang tidak utuh, pendek-pendek, mengarahkan kita kepada suka pada sesuatu, benci pada sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi ini perang ini bukan lagi perang teknologi, tapi perang iman dan perang kesadaran kalau gitu. Ya itulah makanya tadi kita sebut sebagai perang kesadaran. Nah, jadi kesadaran kita itulah yang diambil pelan-pelan lewat kesenangan, kecanduan yang itu lebih parah, karena kalau itu dialami oleh generasi yang disebut generasi Gen Z
dan sesudahnya, yang tidak cukup punya pengalaman hidup yang panjang kan gitu. Nah, jadi itu yang kemudian tadi tuh persis seperti opium. Inggris itu kan korbannya adalah generasi penerusnya ya. Generasi muda Cina yang kemudian menjadi lemah dan lain sebagainya. Nah, jadi kita ini memang sedang berada pada satu gelombang ketiga yang disebut sebagai Alvin Toffler itu tadi. Maka kesadaran bangsa inilah harus tahu bahwa sebenarnya kita berada dalam satu era perang informasi, perang penguasaan data, perang memperebutkan kesadaran kan gitu. Ya, sebenarnya peristiwa seperti perang opium yang akhirnya 2 pulau itu dikuasai oleh Inggris selama 100 tahun itu sebenarnya titik baliknya Cina. Jadi dari situ dia sudah lagi tidak percaya kepada Barat ya. Dan tidak boleh kalah dengan Barat. Dan itu diimplementasikan ya sekarang terwujud kan gitu. Jadi itu titik balik gitu di sini. Semoga Indonesia ini juga bisa mengambil pelajaran dari situ ya. Nah, oke, Agus, terima kasih sudah hadir di majelis Talk, majelis kopi. Obrolan yang bikin kita mikir 2 kali sebelum buka aplikasi. Perang ini tidak butuh tentara, tapi butuh kesadaran. Karena di balik layar ponsel kecil itu yang diperebutkan bukan sekedar perhatian, tapi jiwa peradaban kita sendiri. Ya itu Cak Masih, saya ada sedikit tentang penutup tadi. Jadi tadi kalau Alvin Toffler bicara tentang gelombang ketiga, maka seharusnya dengan kesadaran yang kita miliki, kita harus menciptakan gelombang keempat. Nah, gelombang keempat itulah yang kemudian kita harus berdaulat dalam hal data, digital dan informasi. Jadi mungkin lebih ke bahasa kedaulatan digital. Ya, kedaulatan digital di mana ini kan tadi perang nilai. Ya. Nah, yang sudah muncul kan nilai Barat, liberal, dan nilai Timur, Confucius plus komunis. Nah, kita kan punya nilai. Islam, Syariah, Pancasila. Itu kan sebagai sebuah nilai yang memang melawan itu semua itu. Ya, dan itu yang sekarang menurut saya harus diciptakan gelombang keempat. Negara ini, bangsa ini harus punya kesadaran untuk menciptakan kedaulatan data digital, menciptakan sebuah big data untuk menyediakan platform-platform serupa, tetapi dengan nilai-nilai ya tadi yang disebut semua Samuel Huntington nih, ya kan, yang Barat dan Timur udah itu. Sekarang yang Islam dan Pancasila ini masa hanya dia menjadi korban saja nih, sudah jadi perang data ini. Nah, itu yang saya sebut gelombang keempat. Kesadaran inilah yang harus muncul dengan bangsa ini menyediakan big data agar data-data bangsa Indonesia itu tidak hanya lari ke Barat dan Timur, kita dijadikan apa itu namanya medan tempur ya. Tapi bagaimana kemudian kita menciptakan big data sendiri, menciptakan platform-platform sendiri yang kemudian dengan itu maka kita menciptakan gelombang keempat. Cocok itu. Ya. Oke. Baik, Agus, terima kasih. Ini kita nanti berikutnya bagaimana kita mewujudkan gelombang keempat teori. Yes. Jadi kedaulatan digital, kedaulatan data. Baik, ngopi bukan sekedar ngobrol, tapi ngopi itu ngasah kesadaran. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.